Halo semuanya, perkenalkan saya Rofifa Khurratu Ain. Pada kesempatan ini saya akan membahas penemuan salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, khususnya di matematika dan filsafat, yaitu Thales dari Miletus. Nah, beliau ini dikenal sebagai pelopor pemikiran rasional dan tokoh awal dalam perkembangan ilmu geometri serta filsafat alam. Nah, penemuan-penemuan Thales ini tidak hanya berperan besar dalam ilmu matematika, tetapi juga membentuk dasar pemikiran ilmiah yang masih relevan sampai sekarang. Yang pertama, kita akan membahas penemuan Thales dalam ilmu matematika. Jadi, sebelumnya matematika itu lebih banyak digunakan secara praktis seperti yang dilakukan oleh bangsa Mesir dan Babilonia. Namun, Thales mencoba membuktikan kebenaran matematika lewat logika dan aksioma. Jadi bukan hanya dihitung atau berdasarkan pengalaman. Dari sinilah berkembang sistem pembuktian yang kita kenal sekarang dalam matematika modern. Contohnya adalah teorema Thales yang bisa kita lihat di sebelah kanan. Nah, teorema ini menyatakan bahwa jika sebuah segitiga dibentuk dari diameter sebuah lingkaran, maka sudut yang berhadapan dengan diameter itu pasti sudut siku-siku. Nah, di gambar ini A, B, dan C adalah titik pada lingkaran, di mana AC merupakan diameter. Maka, sudut ABC adalah sudut siku-siku. Teorema ini bisa digunakan dalam pengukuran tinggi benda dari bayangannya, seperti mengukur pohon atau piramida. Berikutnya adalah penemuan Thales dalam ilmu astronomi. Thales berhasil memprediksi gerhana matahari pada 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Ini merupakan salah satu pencapaian besar karena prediksi ini menggunakan pengamatan ilmiah, bukan ramalan gaib. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta dapat dipahami dan diprediksi. Thales mencoba menjelaskan alam semesta dengan cara yang rasional dan ilmiah. Nah, dia tidak melihat bumi sebagai pusat alam semesta yang dijaga dewa, tapi dia mencoba menjelaskan bahwa bumi mengapung di atas air seperti perahu. Memang secara ilmiah ini belum benar, tapi ini menjadi titik awal cara berpikir ilmiah bahwa alam semesta itu punya hukum dan bisa dijelaskan oleh akal manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang penemuan Thales pada filsafat alam. Nah, di sini Thales menyatakan bahwa air adalah unsur dasar dari segala sesuatu di alam semesta. Nah, dia itu melihat air ada di mana-mana, kemudian bisa berubah wujud menjadi padat, cair maupun gas. Air juga penting bagi kehidupan. Itulah kenapa menurut Thales semua benda berasal dari air dan bisa kembali menjadi air. Gagasan inilah yang menjadi langkah awal pemikiran ilmiah tentang materi di mana tidak melibatkan mitologi. Gagasan ini menjadi fondasi filsafat alam yang dapat menjelaskan alam semesta secara ilmiah. Nah, Thales meyakini bahwa alam semesta itu memiliki struktur dan keteraturan yang bisa dijelaskan oleh prinsip tertentu. Nah, dari sinilah muncul metode ilmiah, yaitu mengamati, menyusun hipotesis, dan mencari hukum alam. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa pada masa itu karena dia merubah cara pandang dunia dari mistis menjadi ilmiah. Jadi kalau sekarang kita belajar sains secara rasional, itu sebagian besar karena langkah pertama yang dilakukan oleh Thales lebih dari 2500 tahun yang lalu. Nah, di sini kita akan melihat warisan-warisan Thales. Yang pertama, Thales memiliki pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat. Thales merupakan tokoh transisi dari cara berpikir mitologis menuju rasional dan ilmiah, sehingga dia banyak menginspirasi tokoh-tokoh besar setelahnya. Beberapa di antaranya adalah ada Anaximandrus, yaitu muridnya sendiri, di mana Anaximandrus ini meneruskan tradisi mencari penjelasan rasional terhadap alam. Berikutnya ada Pythagoras, yang mana Pythagoras ini terinspirasi oleh pendekatan matematika dan geometrinya Thales. Dia mengembangkan teori bilangan dan hubungan antara matematika dan harmoni. Berikutnya ada Euclid. Seperti yang kita tahu, Euclid membuat sistem pembuktian deduktif dalam karyanya yang berjudul Elemen. Nah, kita pasti setuju nih kalau pemikiran Thales ini seperti benih yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai bidang pengetahuan,
terutama di ilmu matematika modern, di mana Thales itu adalah pencetus pembuktian logis pertama dalam matematika, terutama dalam geometri. Selain itu, ia juga membuka cara berpikir bahwa alam semesta punya hukum tetap dan bisa dipelajari. Contohnya yang sudah kita bahas tadi, yaitu Thales berhasil memprediksi gerhana matahari. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.